dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita masih bisa mengaji walaupun lewat online. Ya. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bunda-bunda solehah sekalian, insya Allah hari ini adalah kita akan ziyadah 3 ayat terakhir. Cuman kemarin sudah ada yang setoran rupanya, tapi it's okay, apa-apa. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Lanjut ke murojaah An-Naba ayat 1 sampai 37. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Kita mau rojaah dulu ya, ayat 1 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa
hada'ika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaan min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitabat. Oke, kemarin kita sampai ayat 37. Kita ulang lagi ya. Dari ayat 1 sampai 5 itu perdebatan antara kaum musyrik tentang berita besar. Berita besarnya apa? Berita besar itu tentang hari kiamat. Dari ayat 6 sampai 16 itu isinya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk manusia. Lalu dari ayat 17 sampai 20 isinya adalah menjelang hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Terus pada ayat 21 sampai 30 itu isinya tentang apa yang akan diterima bagi para penghuni neraka. Ya. Dan ayat 31 sampai 36 sampai 36 ini adalah balasan yang akan diberikan kepada kepada para penghuni surga ya, para penghuni surga. Jadi balasannya itu disebutkan bahwa pokoknya orang-orang yang bertakwa itu nanti menang dia, menang. Menangnya apa? Dia akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan ya. Di dalam surga itu ada kebun-kebun, taman-taman dan buah anggur ya. Bahkan kalau di ayat lain di surah lain diceritakan bahwa nanti kita di taman-taman itu alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Kita itu apa? Duduk-duduk di atas dipan-dipan. Dipan-dipannya itu yang ala sururim maudunah, yang bertatakan emas permata sambil melempar pandangan. Wah, seru. Sambil melempar pandangan. Jadi bayangkan nanti kita duduk di ranjang-ranjang empuk, yang ranjang-ranjang sultan yang bertatakan emas permata untuk melihat pemandangan sambil dilayani oleh para dayang-dayang. Ya. Wa kawa'iba atraba. Di sini disebutkan bahwa ada gadis-gadis muda, bidadari cantik yang montok. Ya. Wa kawa'iba atroba, yang sebaya. Atroba itu sebaya. Kawa'iba, saya sampaikan pekan lalu bahwa itu bahasa Arab atau istilah dari gadis-gadis muda atau bidadari-bidadari yang memiliki buah dada yang montok. Wa kawa'iba atroba. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Nah, minumannya minuman apa? Isinya dalamnya khamar. Khamarnya apa? Khamarnya khusus buat mereka yang selama di dunia tidak pernah minum khamar. Atau mereka yang sebelum mati, dia sudah sempat bertaubat atas karena dulu pernah minum khamar ya. Jadi kalau disebutkan di surah Al-Mutaffifin, khamarnya itu yusqauna min rahiqim makhtum. Khamarnya itu ada segelnya, jadi tertutup ya. Ada yang segelnya tertutup, botol-botol tertutup. Dan hebatnya lagi, khamar ini la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak bikin pusing dan juga tidak bikin mabuk. Plus khamarnya ini disebutkan khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Jadi khamarnya ini penutupnya itu berbau harum. Jadi kalau minum khamar itu tidak akan bau alkohol, tapi baunya harum, baunya seperti minyak kasturi. Ya. Dan di dalam surga juga nih, para penghuni surga, para penduduk surga ini orangnya tidak suka berkata-kata yang sia-sia. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia, nggak ada gunanya, sumpah serapah, dan mengandung dusta. Jadi surga ini benar-benar penuh kedamaian. Kalau di Al-Waqiah
la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Tuh, nanti Bunda hafal berapa? Hafal berapa surah sudah bisa dakwah karena sudah bisa menghubung-hubungkan antara surat satu ke surat lainnya, insyaallah. Ya. Terus jadi apa yang didengar di surga? Di surga tentu saja kita hanya mendengar perkataan yang lembut, perkataan yang damai, perkataan yang sejuk. Illa qilan salaman salama. Semua yang dikatakan penduduk surga itu penuh dengan kedamaian. Nah, para penduduk surga itu sebetulnya di dunia sudah kelihatan. Sudah kelihatan calon-calon penduduk surga itu insya Allah siapa tuh sudah kelihatan. Dari caranya dia berbicara. Nah, para penduduk surga bicaranya tidak suka teriak-teriak, memaki-maki orang. Nah, itulah kenapa ada setan khusus yang gunanya untuk menggoda manusia saat marah. Jadi kalau saat marah ada setan khusus yang dia gunanya biar si orang itu waktu marah ngatain orang pakai sumpah serapah. Ngatainnya dengan kata-kata yang kasar, menyakitkan hati. Biar apa? Biar dia tidak eligible lagi untuk jadi penduduk surga. Jadi sebetulnya setan-setan ini udah tahu ciri-ciri penduduk surga itu seperti apa, sudah tahu ya. Penduduk surga sudah pasti dia berbakti kepada Allah. Innal abrara lafi na'im. Berbaktinya apa? Disuruh sholat dia sholat, suruh puasa dia puasa, suruh berhijab dia berhijab tanpa tapi. Nah, karena berhijab itu dia berarti udah eligible untuk masuk surga kan? Karena dia sudah abror, sudah baik, sudah berbakti kepada Allah. Nah, makanya kadang-kadang setan itu mencari celah. Waduh, ini orang sudah berhijab nih. Wah, bagaimana caranya biar dia udah berhijab tapi dia eligible untuk bisa masuk neraka juga gitu. Makanya kenapa kalau Bunda lihat di sekitar kita, kehidupan nyata, lihat deh. Kenapa kok kesannya banyak oknum-oknum berhijab tapi kelakuannya minus. Nanti adalah di masyarakat bilangnya, buat apa berhijab kalau misalkan dia kelakuannya kayak gitu gitu. Kelakuannya kayak setan gitu kan. Dikatain seperti itu. Siapa yang salah? Nah, ini kalau begini yang bersorak-sorai adalah setan. Setan. Memang setan itu gunanya gini, misalkan ada dua orang. Ada dua orang, yang satu perempuan gaul, tidak berhijab. Yang satu perempuan berhijab. Yang perempuan berhijab, dia sudah eligible. Kalau perempuan yang tidak berhijab, dia persyaratan pertama sebagai muslimah aja dia sudah tidak lolos. Jadi insya Allah dia tidak bakal masuk surga. Ya, karena dia tidak nurut. Itu kan padahal dijelaskan bahwa berhijab itu adalah kewajiban yang utama dari muslimah, gitu kan. Akhirnya setan milih mana? Tentu saja setan akan lebih fokus untuk menggoda perempuan yang sudah pasti masuk surga itu. Yang lebih digoda adalah yang berhijab. Sedangkan yang tidak berhijab ya udahlah bodoh amat. Toh dia udah pasti masuk surga. Jadi makanya ada kata-kata di orang itu, mendingan dia tuh nggak berhijab, tapi kelakuannya baik banget ya. Kebetulan qadarullahnya banyak ya di sekitar kita, dia belum berhijab, belum sampai hidayahnya untuk berhijab, tapi dia tuh istilahnya hanif, baik, tutur katanya lembut, segala macam lah. Karena apa ya? Setan tuh nggak semangat godain kita, ngodain dia gitu. Ngapain godain dia? Toh dia bakalan masuk neraka gara-gara dia tidak berhijab. Perintah utama bagi muslimah. Itu. Makanya yang digoda adalah yang berhijab. Makanya Bunda kalau ada yang berhijab kebetulan kelakuannya minus, ada yang udah ngaji berhijab kelakuannya minus, kita jangan ngata-ngatain dia. Malah kita istighfar kalau perlu deketi dia. Ya Bu, kamu kenapa kayak gini ya gitu. Itu bukan kemauan dia, itu ada setannya yang menggoda dia.
Jangan kita malah ngata-ngatain dia. Kalau ngata-ngatain dia nanti dosanya malah jadinya dosanya ke kita. Ya, jadi intinya tuh sebagai kita sebagai umat Muslim, kita nggak usah iseng mikirin apa ya amalan orang lain. Kenapa? Karena masing-masing kita kan sudah wa inna alaikum lahafidhin. Masing-masing dari kita itu sudah ada penjaga, malaikat penjaga yang kerjaannya mencatat amal baik dan amal buruk. Yo wes, biar dia aja yang mencatat amal-amal kita dan amal-amal teman kita. Sedangkan kita nggak usah ikut pusing, ya toh kita tidak diutus untuk apa ya mencatat amal, ya. Kalau kata Allah di surah Al-Mutaffifin, wa ma ursilu dan tidaklah kami kirim, tidaklah kami utus kamu, mereka orang-orang kafir dan kita juga untuk menjadi pengawas. Pengawasnya siapa? Pengawasnya orang lain gitu. Jadi nggak usah lah kita ngurusin amalan orang lain, urus aja amalan diri sendiri gitu. Ada banyak hal, makanya waktu tempo hari itu ada saya ikut kajian, ada ustadz yang lagi reminder saya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain mengomentari orang lain. Kadang-kadang kita sibuk dengan dia tuh aliran apa ya? Apanya Bun, ini saya koneksi internet lagi buruk ya, jadi kalau ada kesendat-sendat dikit afwan banget. Ini saya mengandalkan handphone jadinya nggak pakai wifi-nya mati. Oke, balik lagi. Sering kali kita tuh umat muslim itu suka komentari orang lain, mazhab orang lain. Oh dia kok begini, dia alirannya gini, dia aliran gini. Selain aliran-aliran yang bukan Islam, seperti Syiah dan Ahmadiyah, yang jelas-jelas syahadatnya bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya itu insya Allah benar. Maksudnya mereka punya dalil masing-masing. Mau mereka yang tahlilan dan tidak tahlilan, mereka punya dalil masing-masing. Ya, Bunda tidak tahlilan, oke, it's fine. Itu ya sudah, ada dalilnya, oke, nggak apa-apa. Yang mereka yang tahlilan ada dalilnya juga. Kalau yang tidak tahlilan, dalilnya mungkin, oh nanti kan kalau orang meninggal kan dia capek, maksudnya sedih. Masa iya dia suruh masak-masak biar kita tahlilan. Nah, kebetulan banyak di daerah-daerah di Indonesia ini, yang tahlilan itu digunakan sebagai ajang gengsi. Jadi orang kalau tahlilan itu mirip kayak upacara adat kematian. Biayanya besar sekali. Jadi mereka tuh istilahnya membayar orang untuk ngajiin yang meninggal, keluarga yang meninggal. Akhirnya uangnya banyak. Akhirnya banyak orang yang sampai ngutang-ngutang demi bisa menyelenggarakan tahlilan. Nah, dalil hal seperti itu yang dijadikan alasan bagi yang tidak tahlilan, aliran tidak tahlilan untuk tidak tahlilan, karena ya kan doa yang nanti akan lebih diijabah itu adalah doa anak soleh solihah, terus yang lain-lainnya gitu kan. Kalau yang ini kan belum tentu gitu kan, jadi nggak usah lah ngerepotin. Nah, gitu. Terus kalau misalkan kita bukan orang yang paham yang tahlilan, ada orang yang meninggal, tetangga kita meninggal, dia tahlilan. Apa yang kita lakukan? Ya kita misalkan kita nggak ikut tahlilan, ya tapi kita kasih makanan dong ke dia gitu. Kasih makanan sebagai tanda bela sungkawa. Gitu. Kita doakan di rumah kita pun tak apa gitu, bantu dia tak apa gitu, insya Allah tidak apa. Nah gitu. Padahal Allah itu padahal kalau kita baca Al-Quran lengkap dengan tadaburnya, tadabur Al-Qurannya itu ada banyak PR yang harus kita kerjakan di dalam Al-Quran. Ya makanya kenapa sistem hafalan kita itu adalah sama tafsirnya, biar kita juga tahu maknanya seperti apa. Nah, kalau misalkan ya kita bedah ayat satu persatu ya, ini Anaba nanti ada yang menarik itu di Abasa di ayat 24 itu ada falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril, maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya.
falyanzuril insanu ila ta'ami. Nih, kita disuruh memperhatikan makanan kita. Untuk menjawab soal memperhatikan makanan kita, itu nanti jawabannya bisa pakai biologi, bisa pakai kimia juga, nanti ada juga hitung-hitungan fisikanya juga. Loh kok bisa gitu? Iya. Makanya di dalam ayat pertama yang pertama kali muncul itu adalah wahyu yang pertama kali muncul adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh baca. Kita disuruh baca. Banyak baca. Orang Islam harus pinter. Pantang bodoh. Tidak sekolah, nggak apa-apa. Yang penting banyak baca. Ada sekarang banyak bacaan. Internet bisa, ya. Itu banyak bacaan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Nah, ini nanti Bunda bisa cek ya di Abasa ayat 24. Bunda bisa jelaskan itu ke anak. Nak, coba deh lihat. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia memperhatikan makanan. Kenapa Bunda? Kenapa kita suruh perhatikan makanan? Kita lihat. Coba deh lihat makanan kita. Coba lihat makanan kita, Bun. Perhatikan makanan kita. Makanan dari restoran semahal apapun, asalnya itu dari nabati atau hewani. Dari tumbuhan atau hewan-hewanan. Jadi dari Allah juga kan. Nah, kalau dari tumbuhan nih, tumbuhan yang agak panjang nih ceritanya. Dari tumbuhan, oke, gimana tumbuhan itu bisa tumbuh? Nah, tumbuhan yang pertama kali adalah harus ada hujan. Gimana caranya bisa hujan? Ya, hujan itu وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Dan kami turunkan hujan dari awan yang deras ya. Minal mu'sirati ma'an thajjaja. Gimana caranya hujan? Pertama adalah dari air laut dulu. Air laut itu menguap ke atas melalui proses presipitasi. Nah, proses presipitasi ini masuk apa ya? Sains apa ya? Masuk fisika. Saya lupa. Presipitasi. Menguap dulu ke atas, berkumpul di awan, nanti awannya jadi jenuh. Jenuh itu apa? Keberatan awannya. Awannya itu keberatan, terus sehingga dia turunin lagi ke bawah. Air hujan rasanya apa, Bun? Air laut rasanya apa? Asin. Nah, dari air laut naik ke atas, terus diturunkan lagi melalui proses hujan. Ada yang diturunkan ke sumur, ada yang diturunkan ke mata air, ada yang diturunkan ke gunung, ada yang diturunkan ke sungai. Tapi kenapa semuanya nggak asin? Yang asin cuma di laut aja, padahal kan ngambilnya dari laut juga. Nah, balik lagi nih ingat ke surah Al-Waqiah. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Apakah engkau perhatikan pada air yang kamu minum? Ya kan? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan air hujan itu ataukah aku yang menurunkan air hujan? Ataukah Allah yang menurunkan? Terus kata Allah lagi, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Seandainya aku mau, maka aku akan buat itu air hujan jadi ujajan. Jadi apa? Jadi asin semuanya. Tapi enggak kan? Apakah kamu bersyukur? Tapi mengapa kamu tidak bersyukur? Falaula tashkurun. Nah, itu proses presipitasi. Ini belum selesai nih. Ya, baru dari ayat falyanzuril insanu ila ta'ami ya. Oke. Ada turun itu hujan. Kalau hujan turun, apa yang terjadi? Anna sobabenal ma'a sobba, thumma syaqqaqnal ardo syaqqa. Maka nanti buminya itu jadi gembur. Kalau tanahnya jadi gembur apa? Lebih mudah untuk dilewati sama tunas. Thumma syaqqaqnal ardo syaqqa, fa'ambatna fiha habba. Habis itu, apa yang terjadi? Benih-benih, biji-bijian itu tumbuh, keluar menembus tanah terus tinggi. Nah lagi habis itu ada proses fotosintesis nih. Fotosintesis, proses
Proses fotosintesisnya gimana? Fotosintesis itu memasak makanan. Nih, bunda-bunda yang belum tahu apa itu proses fotosintesis. Memasak makanan, pertama, tumbuhan kalau mau memasak makanan biar dia bisa berbuah, biar dia bisa tumbuh tinggi, biar akarnya bisa dimakan seperti singkong, biar nanti daunnya bisa dimakan seperti daun singkong, apa yang dilakukan? Maka dia harus memasak makanannya. Masaknya kapan? Harus siang-siang. Siang-siang butuh sinar matahari, butuh karbon dioksida, butuh mineral zat hara dari akar yang diambil sama akar, butuh air juga, air yang tadi turun hujan itu diambil, semuanya dibawa ke dalam kompor. Wih, kompornya apa? Dapur ya. Dapurnya apa? Dapur umumnya tumbuhan adalah zat klorofil, zat hijau daun. Yang ada di daun yang warnanya hijau-hijau itu klorofil. Dimasaklah di situ, nanti kalau sudah jadi, pindahlah ke mana namanya, makanan itu dialirkan. Ada yang ke akar, biar akarnya semakin panjang, semakin kuat, atau bisa dimakan kayak singkong. Terus ke batang bisa tumbuh tinggi, terus ke daun, terus ke buah. Nah, nanti buah-buahan itu dimakan sama manusia. Itu jadi perubahan energi lagi. Perubahan dari energi kimia, ya itu kan proses kimiawi ya, itu pas waktu berubah jadi ini, perubahan pas waktu dimakan, perubahan dari zat kimia menjadi zat apa, misalkan kalau kita jadi bergerak jadi energi gerak. Nah itu lagi perubahan energi jadi fisika lagi. Nah itu baru tumbuhan, makanan yang langsung kita makan tumbuhan. Bagaimana dengan hewani? Nah hewani ini balik lagi kita jadi ingat biologi. Biologi dulu ingat waktu di SD, SMP, SMA atau kuliah, di situ diceritakan bagaimana rantai makanan. Ya, dari kalau dulu contohnya apa sih, tikus dimakan ular apa gitu-gitu, ada juga dari apa namanya, rumput dimakan sama kambing, kambing dimakan sama manusia. Nah, itu ujung-ujungnya dari Allah juga. Nah, balik lagi gimana proses metabolisme kambing, metabolisme ayam, metabolisme sapi. Ya ampun, Bun, buat mikirin satu ayat aja, fal yang turil insanu ila ta'amih. Bunda butuh bertahun-tahun untuk belajar. Jadi ngapain kita ngurusin urusan orang? Banyak hal yang bisa kita pelajari. Itu dari Al-Qur'an saja. Banyak hal. Semua sains itu, semua sains yang ada di dunia ini, itu basicnya awalnya dari Al-Qur'an. Basicnya dari Al-Qur'an. Mau itu fisika, biologi, kimia, terus astronomi ada di surah Yasin tuh ayat 38 sampai 40. Terus kalau apa namanya? Bahkan hereditas itu yang kenapa ada ingat kan kalau perempuan itu DNA-nya XX, kalau laki-laki XY, XY. Nah, jadi sebetulnya yang menentukan laki-laki atau perempuan itu ditentukan dari gen ayah. Nah, itu sebetulnya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tapi hanya untuk orang-orang yang berpikir. Gitu. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu ada hukum, kenapa ada masa iddah. Kalau orang bercerai itu ada masa tunggu, tidak boleh langsung nikah. Kenapa? Karena ternyata ilmuwan barat menemukan di dalam apa sih namanya? Sperma itu, jejaknya sperma itu akan tetap bertahan sampai selama masa iddah itu. Jadi itu yang membuat kenapa ada orang kok apa namanya, kalau di barat itu sering ya, ada orang tuanya mungkin warna kulitnya Kaukasian sama Kaukasian, bule sama bule, terus anaknya kok bisa hitam gitu. Kenapa bisa gitu? Ternyata dia ada percampuran sebelum masa iddah gitu. Atau mungkin zina, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Bahkan apa namanya, tentang hukum apa namanya, prinsip keadilan dalam hukum,
itu dijelaskan jelas di dalam Islam. Ya, makanya di Harvard University itu terpampang jelas di situ terjemahan Al-Quran yang isinya tentang hukum. Nah, itu dijelaskan. Padahal kan di sana kan mereka agamanya bukan Islam ya kebanyakannya. Tapi kenapa dia kok memampang terjemahan surah An-Nisa ayat 135 di depan Fakultas Hukum Harvard University? Itu kan berarti betapa Al-Quran ini dahsyat. Benar-benar kalau dibilang di surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan tidak akan membuatnya bengkok. Ini artinya, Al-Quran ini manual book buat manusia. Manusia tidak akan bengkok, tidak akan tersesat kalau landasan hukumnya adalah Al-Quran. Oke. Kok jadi nyambung ke situ ya? Oke, balik lagi. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Rabb-Mu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pas waktu hari penghakiman di akhirat nanti, jangankan manusia, malaikat tadi yang tidak pernah berdosa sekalipun tidak berani berbicara istilahnya. Mereka tidak mampu berbicara kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Yauma, pada hari, yaqumur ruhu. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Wal malaikatu. Kenapa kok dibedain antara malaikat Jibril dengan malaikat lain? Karena ruhu malaikat Jibril itu adalah malaikat. Malaikat. Dengkotnya malaikat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Mereka berbaris, bersaf-saf. Apa nih? My internet connection is problem. Berbaris bersaf-saf. La yatakallamuna. Mereka tidak bisa berkata-kata. Illa, kecuali melainkan man adzina lahu, kepada orang-orang yang sudah diberikan izin rahmanu oleh Allah yang Maha Rahman, wa qala shawaba, dan dia akan mengucapkan kata yang benar. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari di mana malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan dia mengucapkan kata yang benar. Hari tersebut adalah hari yang dahsyat. Tidak ada yang berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Jangankan manusia biasa, para nabi saja takut untuk berbicara kepada Allah. Ya, mereka tuh nggak berani berbicara, bahkan jangankan berbicara, bergerak aja nggak bisa, nggak berani bergerak. Mereka nggak berani bergerak, terus benar-benar seperti apa ya, detik-detik yang menegangkan sekali. Mereka nggak tahu nih nanti
keputusannya Allah apa. Benar-benar mereka bingung lah, mereka semuanya menundukkan kepala. Nggak kebayang lagi, nggak sempat lagi ngomongin orang, nggak sempat lagi lihat-lihatan. Mereka masing-masing saling menghitung ininya, menghitung apa sih namanya? Kayak kita kalau belanja di supermarket sebelum sampai kasir sambil antri kasir, ya nggak sih Bun? Kalau saya tuh suka ngitung-ngitung, suka ngitung-ngitung kira-kira bayarnya berapa gitu kan. Itu ngitung-ngitung kayak gitu. Itu istilahnya estimasi perkiraan. Sama, nanti kita juga mengestimasi kayak gitu. Oh, kita mikirnya gini. Wah, aku nih sholat tahajud, sholat duha, tuh dihitung udah berapa tahun gitu kan. Wah, banyak lah ini, insya Allah banyak lah. Oh iya, terus ngitung lagi. Oh iya, aku pernah dizolimi sama ini, itu dihitung gitu kan. Oh, lumayan nih dapat rezeki dari dia nih. Oke. Oke, afwan. Apa yang membedakan malaikat Jibril dengan malaikat lain? Afwan, dari terputus suara. Malaikat Jibril ini adalah pemimpin dari para malaikat. Ya, ini tangan kanannya Allah. Oke, pas waktu kita menghitung-hitung, kelihatannya udah banyak nih. Ternyata pas sampai kasir, hitungannya tidak sesuai dengan kita. Harapkan ternyata tidak banyak yang kita bayangkan. Mana perginya pahala kita itu? Ternyata pahala kita merugi itu gara-gara ternyata ya, salah satunya misalkan kita sholat tahajud, bangun sholat tahajud, sering tuh sholat tahajud, tapi kebetulan kita sholat tahajudnya cuman pas momen-momen tertentu. Momen-momen apa? Lagi kebetulan lagi bokek maksimal, lagi dirundung masalah berat, sampai nangis-nangis tuh tahajud. Kan bilang sama Allah, ya Allah, kenapa kok saya nggak ada pahala tahajudnya gitu kan? Nanti Allah akan bilang, kamu waktu itu tahajud mau minta apa gitu? Iya, waktu itu minta rezeki gitu. Terus waktu itu lagi ada masalah. Waktu itu ada inilah, minta jodoh. Udah dikabulin belum? Udah. Ya udah, tidak ada lagi hutang. Semua sudah dikabulkan, sudah dibayar di dunia. Kasihan. Jadi dia semua udah dibayar di dunia, nggak ada lagi yang tersisa di akhir. Makanya saya bilang namanya sholat tahajud itu jangan pas mumpung lagi ada masalah, mumpung lagi ini, nggak apa-apa kalau pas lagi masalah kita. Selain itu kita juga tetap tahajud, biar ada nyisa itu pahala buat di akhirat. Begitupun juga sholat duha. Kadang-kadang kita sholat duha itu targeting biar jualan kita laku gitu kan. Biar ini, biar itu, biar naik jabatan. Nah, janganlah sholat duha aja gitu. Kalau jangan setiap saat minta rezeki dari situ gitu kan. Sisakanlah ibadah itu hanya karena Allah Ta'ala. Biar nanti ada sisa lah buat kita. Buat kita di akhirat sebagai pemberat catatan amal kebaikan. Ya, terus juga sebetulnya kalau kita doanya nggak langsung dikabulin tuh alhamdulillah, itu merupakan suatu keberuntungan buat kita. Berarti kan saya sampaikan lagi berkali-kali bahwa kalau doa belum dikabulkan padahal kayaknya ritualnya udah benar ya, kita sudah menjaga diri dari sesuatu yang haram, terus doanya udah benar ya, udah sholatnya insya Allah udah benar, udah makin dekat sama Allah, kok belum dikabulkan juga, berarti ini Allah sayang sama kita. Mungkin doa-doa yang awal itu digunakan untuk menghapus dosa-dosa kita. Terus ada doa yang digunakan untuk menjaga kita dari musibah. Ya, itu bisa loh, Bun. Tadi kalau kita, pernah nggak sih Bunda nyaris-nyaris celaka gitu kan. Terus kok qadarullahnya nggak celaka, nggak mati. Itu dari doa-doa Bunda juga. Itu. Terus ada lagi, masih sisa juga nih, masih terus berdoa. Nanti Allah gunakan itu doanya untuk pemberat catatan amal kebaikan. Terus masih terus berdoa. Oke, baru Allah kabulkan. Gitu. Kalau hamba-hamba kesayangannya Allah akan begitu, nggak langsung dikasih. Kecuali doa-doa yang tujuannya tuh akhirat. Itu langsung dikasih sama Allah. Kasih. Ya kayak misalkan doa pengen pengen bisa ngaji itu kan. Qadarullahnya dipertemukan dengan teman-teman solehah yang memfasilitasi untuk bisa mengaji bareng. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a
itulah yaumul haq. Yaumul haq, hari yang pasti terjadi. Haq itu benar atau hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha, barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang mengambil, menghendaki, takhoda itu mengambil ya, atau menempuh. Faman syaa'a, menghendaki, barang siapa yang menghendaki untuk menempuh ila rabbihi ma'aba, jalan kembali kepada Tuhannya. Afwan. Oke. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, barang siapa yang menghendaki niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya. Jadi barang siapa yang ingin selamat dari dahsyatnya hari kiamat, dari siksanya neraka jahanam, maka carilah jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang, makanya di sini di awal tadi di ayat 31 dijelaskan innalil muttaqina mafaza. Cuman orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Yang taat pada Allah. Yang menjalani perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Cuman yang itu aja yang nanti akan selamat pada waktu hari kiamat dan selamat di hari kiamat ya, dan selamat dari siksaan neraka jahanam. Nanti kalau Bunda sudah ini ya, udah ayat-ayat selanjutnya itu keren banget nih, apa sih pembahasannya ya. Kalau di surah Al-Mutaffifin itu disebutkan ya, Qal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Qal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, artinya apa? Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Gantian. Mentertawakan orang-orang yang berdosa. Mentertawakan orang-orang yang fasik. Gantian. Kalau di dunia yang mentertawakan itu yang mentertawakan orang mukmin adalah orang kafir, yang mentertawakan orang mukmin adalah orang fasik, orang berdosa, ya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu suka banget mentertawakan orang-orang kafir. Orang-orang berdosa itu suka banget mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya, mentertawakan aja, mentertawakan, ngapain lagi coba kayak gitu? Ngapain lagi sholat 5 kali gitu kan? Pastilah. Terus ada lagi bilang mereka nggak cuma mentertawakan, tapi mereka suka banget wa idza marru bihim yataghamazun. Tidak hanya mengata-ngatai secara verbal, mereka juga mengata-ngatai secara non verbal dengan kedipan mata. Udah mereka tuh kayak nyindir-nyindir. Oh, tuh lihat deh. Lihat deh, tuh lihat tuh. Udah dia tuh udah kayak ninja, tau nggak sih, pakai cadar gitu kan. Kayak gitu kan. Udah kayak kambing gitu pakai jenggot, pakai janggut. Dia udah bajunya udah kayak kurungan gitu, kayak gitu. Ngata-ngatain orang-orang yang sudah menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik dan benar. Ngata-ngatain dan mentertawakan. Hati-hati, nanti dia akan kebalik ditertawakan. Nah, nanti pada waktu hari kiamat itu, pada hari akhirat itu, pada waktu sudah dimasukkan ke neraka dan di surga, itu orang-orang yang beriman, lihat deh, orang-orang yang beriman itu nanti mentertawakan orang-orang kafir, karena lucu banget. Tahu nggak? Kan neraka itu kelihatan nih dari surga. Kelihatan. Jadi kadang-kadang penjaga neraka itu menurut ininya, dalilnya itu suka ngeprank juga, suka ngeprank para penghuni neraka. Nah, di neraka itu kan yang tidak ada yang bertambah-tambah kecuali fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Tidak ada yang bertambah-tambah kecuali azab, ya. Makanya azab. Ada nggak jeda antara azab satu sama azab lain? Ada. Kadang-kadang ada jeda dikit ya. Jedanya tapi gini. Nah, jeda itu yang dibuat ngeprank sama para penghuni penjaga neraka, bilang sengaja dibuka tuh pintu neraka. Kalian keluar deh.
Udah bayangin dong orang yang habis disiksa ada pintu keluar, mereka berusaha keras untuk merayap, loncat, apalah gitu, saling mendahului untuk bisa sampai ke pintu neraka. Pas sudah ada yang sampai dekat pintu neraka, apa yang terjadi? Pintu neraka ditutup lagi. Rasain kamu gitu kan. Ketutup, terus apa yang terjadi? Tentu saja mereka berjatuhan, ya ada yang nangis, teriak-teriak, dan lain-lain. Nah, itu yang ditertawakan oleh para penghuni surga. Penghuni surga dan tertawa ini dari mana? Dari surga. Alal araik yang turun. Sambil duduk berleha-leha melempar pandangan. Pandangan ada yang ngelihat ke neraka, ada yang ngelihat ke pandangan di surga ya. Ada taman-taman, buah, dan lain-lain. Nah, ini karena si penghuni surga itu alal araik yang turun, mereka sambil memandang orang yang ada di neraka juga. Nah, ini adalah suatu keberuntungan kalau Bunda pernah kenal dekat, apalagi jadi supporter orang-orang yang solih-solihah yang kelak masuk surga. Orang-orang yang masuk surga kan tuh dia leha-leha itu kan dia ngeliatin di neraka gitu. Mereka ngeliatin gitu kan, siapa tahu ada temannya atau siapa kenalannya yang dia kenal. Nah, dia ngeliatin. Kalau dia merasa kenal dan merasa orang itu baik banget sama dia, walaupun dia itu masuk neraka, dia bisa loh gini. Asal masih beriman ya, masih Islam gitu. Dia bisa loh gini. Ya Allah, itu ada teman aku di bawah gitu. Dia waktu dulu pernah kalau ke kajian suka boncengin aku loh gitu. Pernah beliin aku Quran gitu. Al-Quran dipakai buat hafalan Quran. Allah akan bilang, terus kamu maunya gimana? Angkat dong ya Allah, saya nggak tega, dia tuh teman baik aku gitu. Nanti Allah akan angkat itu atas request-nya dari penduduk surga. Nah, itu gunanya kenapa penduduk surga itu alal araik yang turun. Duduk-duduk manis, berleha-leha sambil melempar pandangan antara surga dan neraka. Sambil lihat-lihat, siapa tahu ada temannya di situ. Nah, makanya Bunda perbanyaklah teman-teman solihah. Karena cuma teman nanti akan menyelamatkan Bunda nanti. Kalau naudzubillah min zaliknya Bunda ada di neraka gitu. Kalau Bunda punya teman solehah nih, teman yang ya Allah aku sayang banget ya sama dia. Jangan pelit untuk berbagi hadiah. Nah, berbagi hadiahnya nggak usah yang mahal-mahal, yang kecil dikit-dikit aja gitu. Itu nanti akan teringat ya. Kalau dia masuk surga dia teringat dan dia akan balas jasanya di surga nanti. Gitu. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Ayat 40. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna sesungguhnya anzarnakum kami telah memperingatkan kalian azaban bahwa azab itu qariba dekat. Yauma pada hari itu yang zuru manusia akan melihat yauma yang zuru hari itu melihat almar'u itu manusia, pada hari itu manusia akan melihat ma qaddama apa yang dilakukan yadahu oleh kedua tangannya. Mereka akan melihat apa yang sudah dilakukan olehnya. Wa yaqulul kafiru dan berkatalah orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Seandainya waktu dulu aku hanyalah tanah. Nah, di sini disebutkan bahwa azab itu dekat. Azab itu dekat. Bahwa azab itu dekat
yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Para pelaku maksiat akan diazab di alam barzakh dulu. Maksudnya di alam barzakh itu alam kubur. Jadi di alam kubur aja udah disiksa, dicicil siksaannya sebelum diazab di neraka jahanam. Nah, jadi azabnya itu berkali-kali lipat. Terus nanti pada yaumul akhir itu kita semua bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh tangan kita. Dan nanti kita nggak bisa berkelit lagi, mulut kita tuh terkunci rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu Yasin ayat 65. Oh, nanti pada hari itu mulut-mulutnya tuh terkunci. Yang bersaksi apa? Tangan sama kakinya. Tangan sama kakinya itu yang akan ngomong saat itu. Jadi kita nggak bisa nggak ada jalan mundur lagi, ya. Terus kenapa di situ orang-orang kafir bilang, orang-orang yang masuk neraka itu bilang, aduhai seandainya waktu dulu aku hanyalah tanah. Siapakah yang tanah itu? Jadi kalau manusia dan jin nanti kalau setelah mati, dia akan dimintai pertanggungjawabannya, terus akan dimasukkan surga atau neraka. Sedangkan kalau hewan, dia waktu mati, ya waktu mati dia mungkin sebelum mati for good, itu dia ditanya sama Allah kesan dan pesannya selama hidup, terutama soal manusia sih, karena itu akan menjadi catatan amal dia nanti, menjadi catatan amal manusia, penambah catatan amal manusia kalau dia masuk misalkan ada kucing yang dirawat dengan baik oleh pemiliknya, ada kucing yang diberi makan, kucing liar yang diberi makan, itu dia akan bersaksi kepada Allah. Itu akan dicatat nanti sama malaikat juga. Oke. Setelah selesai dia bersaksi, dia akan jadi abu, jadi tanah. Jadi hewan-hewan ini tidak akan masuk surga atau neraka, kecuali request dari ya. Kalau binatang yang bakalan langsung masuk surga itu ada namanya kitmir. Tahu kitmir? Kitmir itu anjingnya Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi kan insya Allah masuk surga kan, emang masuk surga, makanya otomatis anjing yang menjaga, yang menjadi saksi perjuangan mereka itu bahkan jadi ayat di surah Al-Kahfi ayat 18 yang disebutkan bagaimana perjuangan si anjingnya itu merentangkan tangannya untuk menjaga supaya pemuda Ashabul Kahfi ini tidak ditangkap oleh prajurit Raja Dikyanus, raja yang lalim yang pengen membunuh mereka karena mereka beriman. Itu kitmir langsung masuk surga. Sedangkan kalau yang lain misalkan kayak kucing kita yang udah mati gitu kan, itu enggak. Kecuali kalau kita masuk surga, nanti kita request, ya Allah mau dong ketemu lagi sama ini gitu, kucing saya dulu gitu, nanti akan dipertemukan sama Allah. Apa sih yang enggak buat para penduduk surga? Yes, betul. Biar punya deposit yang betul. Iya, makanya banyak bercandain bestie still jannah. Iya, betul. Makanya kalau punya sahabat surga gitu, sahabat solehah itu dikekepin terus. Posesif nggak apa-apa, Bun. Iya kan, apalagi udah kira-kira nih, kira-kira nih, wah dia bakalan lebih berpotensi masuk surga nih daripada saya. Kalau gitu kita kepin lah dia biar jangan main sama yang lain. Nggak, maksudnya ya inilah, maksudnya biar dia jangan lupa. Sorry. Oke. 3 udah. Nah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma, yaunya itu
sifat lin, yaqumu qafnya mad tabi'i 2 harokat, ar-ruhu alif lam syamsiah, ro-nya mad tabi'i 2 harokat, wal malaikatu lamnya itu mad wajib mutasil, sofa di belakang jadi mad iwat ya, karena fatan fa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Saya putus karena nggak muat. La yatakallamuna, lamnya 2 harokat, mimnya 2 harokat, mad tabi'i, illa mad tabi'i lagi 2 harokat, man adina, nun sukun ketemu alif izhar, ar-rahmanu alif lam samsiyah, mimnya mad tabi'i 2 harokat, wa qala qafnya mad tabi'i 2 harokat, sawaba, wawnya mad tabi'i 2 harokat, ba-nya di belakang itu mad iwat. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Mundur, kalau mau lanjut bisa mulai dari wal. Wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa ma adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Oh, nggak kuat, Bun. Ya udah nggak apa-apa sih. Insya Allah kalau mulai dari la yatakalamu juga nggak apa-apa ya, karena dia artinya sudah bisa di koma lah gitu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Dzalika, dzalnya mad tabi'i 2 harokat, al yaumu alif lam qamariyah, yaunya sifat lin ya. Al haq itu bisa di qalqalahnya bisa kubro karena dia bisa diwaqaf di situ. Faman syaa, nun sukun ketemu shin ikfa. Ikfa ini disamarkan, jadi bukan faman syaa tapi faman syaat, shinnya itu mad wajib mutasil, ittakhadha ila, lamnya mad tabi'i 2 harokat, rabbihi mad tabi'i pada dhamir, ba alifnya itu mad tabi'i. Dzalika yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Dzalikal yaumul haqq. Hari itu pasti terjadi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang berkehendak untuk menempuh jalan Tuhannya, insyaallah dia bakalan selamat. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Ya, lagi. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila
ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا Inna andarnakum, nunnya itu gunnah dan dia ada harokat alis bertemu dengan alif tidak dalam satu kata, mad jaiz munfasil. Anzar, nun sukun ketemu dal ikfa, nakum nunnya matabi'i, azaban zalnya matabi'i, bang tanwin ketemu qaf itu ikfa, qoriba ro-nya itu matabi'i dua harokat, ba-nya itu mad aiwat, itu fathah tanwin ya, jadi qoriba. Inna anzarnakum adaban qoriba. Inna anzarnakum adaban qoriba. Sesungguhnya kami telah peringatkan kepada kalian azab Allah itu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma, yaunya sifat lin, yanzuru nun sukun ketemu dha, menyembunyikan atau menyamarkan, jadi dia ifa. Al-mar'u alif lam qamariyah, ma mimnya matabi'an dua harokat, yadahu da-nya matabi'an dua harokat, yaqulu qaf ya matabi'an dua harokat, al-kafiru alif lam qamariyah, ka-nya dua harokat, ya laitani ya-nya matabi'an dua harokat, lai itu sifat lin, ni nunnya matabi'an dua harokat, kuntu nun sukun ketemu to itu ifa, turaba ro-nya matabi'an dua harokat, ba di belakang mat aiwat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Di situ boleh. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu manusia melihat apa yang dilakukan kedua tangannya, dan orang kafir berkata, seandainya dulu aku tanah aja, jadi tanah aja. Yang lagi. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillah. Oke, bunda-bunda, apakah ada pertanyaan? Berarti ini kita sudah selesai bahasan sampai ayat 40. Insya Allah pekan depan itu full rangkuman dari ayat 1 sampai 40. Selebihnya udah ada jadwal ujian ya. Jangan ya, dinikmatin aja prosesnya. Jadi saya tidak akan pernah mengeluarkan santri yang tidak bisa gitu, tidak bisa. Asal dia sudah rajin, sudah mengikuti prosesnya, sudah setoran, sudah ikut Zoom, terus sudah berusaha sekuat tenaga untuk
ngerjain tugas, nggak apa-apa kalau misalkan dia tidak bisa hafal juga gitu, tidak bisa mutkin juga gitu. Kan saya cuman memfasilitasi saja gitu, tidak apa-apa. Yang dikeluarkan itu adalah sama admin adalah mereka-mereka yang tidak perform, misalnya tidak setoran voice note atau tidak tidak ikut Zoom gitu kan. Dan tanpa keterangan gitu loh, udah lama gitu kan, biasanya nanti pasti dijapri lah sama Bu Selvi, itu pasti dijapri. Bu Selvi pasti japri. Terus kalau ada uzur syar'i apa aja ya, mau itu handphonenya rusak kayak atau sakitnya ini nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, itu pasti ada pengecualian kok. Jadi nggak usah dianggap beban gitu. Ini justru buat inilah, insya Allah bisa jadi recharge batin. Saya tahu bunda-bunda beberapa ada yang sudah familiar dengan juz 30, sudah hafal dengan juz 30, tapi saya yakin bunda belum tahu cerita di balik juz 30 ini. Jadi dengan bunda ikut ziyadah ini, setidaknya ini semakin memantapkan ya, semakin tahu kan, ini sambil tadabur bahwa oh ternyata ceritanya seperti itu ya. Selama ini saya menghafalkan tapi nggak tahu jalan ceritanya seperti apa. Kenapa harus begini? Nah itu Bun, inilah kenapa ya. Kenapa? Jadi makin tua ini kita tidak dituntut untuk istilahnya banyak-banyakan hafal gitu kan. Balap-balapan untuk khatam gitu kan, enggak lagi. Kita sudah mulai mempelajari mentadaburi Al-Qur'an. Karena kalau mentadaburi Al-Qur'an, insya Allah Bunda akan sibuk mikirin diri. Oke. 3740 kan tentang hari kiamat, Bun. Tentang di hari kiamat. Tentang hari kiamat, sayang. Tentang hari kiamat. Jadi kalau Bunda mentadaburi Al-Quran, nggak cuma baca, Bunda tuh sibuk banget loh, sibuk mikirin, ya itu dia, banyak PR. Istilahnya itu kan sebetulnya PR kan, kita disuruh memperhatikan makanan, nanti kalau Bunda di Al-Ghoshiyah disuruh memperhatikan unta, nah itu bisa jadi bahan diskusi untuk anak-anak Bunda di rumah, mumpung jadi masih ini kan daring lagi, masih online lagi, jadi itu bisa jadi bahan diskusi di rumah. Kenapa? Maksudnya kita tuh selalu mikir, punya buku-buku keren, buku-buku berbahasa Inggris, buku-buku anak gitu. Kenapa buku sekeren itu tentang sains adanya dari bahasa Inggris, yang mereka notabene bukan orang Islam, bukan orang Muslim. Kenapa? Seharusnya Islam lebih banyak ini, karena kan itu di dalam Al-Quran itu sudah banyak lah, sumber dari segala sumber tuh di Al-Quran gitu. Kenapa kok malah yang lebih bergerak duluan itu adalah kaum kafir gitu kan, bukan kita gitu kan. Kayak ada juga suruh memperhatikan, memperhatikan unta ya, unta itu sudah ada ininya apa itu namanya bukan ensiklopedia ya, kalau di tayangan di TV itu program gitu ya. Oke. Iya, it's okay. Masya Allah. Ya, syafakumullah buat semua yang sedang sakit ya, insya Allah. La ba'asa tahurun, insya Allah. Insya Allah ini sebagai penggugur dosa. Oke, di TV, terutama di National Geographic itu sudah banyak lah ini tayangan-tayangan yang sebetulnya itu harusnya yang buat orang Islam ya. Kenapa mereka yang buat lebih dahulu? Mereka buat soal laron, padahal laron itu ada dulu di dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus di surah Al-Qari'ah ya. Kenapa kok laron
kita pas waktu hari kiamat itu manusia-manusia bagaikan laron yang berterbangan. Apa sih laron? Ada apa dengan laron itu? Perlu dibahas lebih lanjut gitu. Ada banyak hal yang bisa disambungkan ke dalam Al-Qur'an. Kalau Bunda sudah punya buku-buku ensiklopedi bagus dari berbahasa asing terutama ya, itu sambungkanlah Bunda dengan Al-Qur'an. Insya Allah dibantu. Kalau sekarang kan mungkin ada surah gitu kan, sambungin aja. Itu jadi mereka tahu sains Al-Qur'an gitu. Nah, ini kenapa nih kadang-kadang orang-orang suka underestimate sama sekolah-sekolah yang berbasis cuman tahfiz doang. Nanti bilang, "Ini dapat ijazah nggak? Dapat ijazah nggak dia nanti?" gitu kan. Insya Allah memang dia tidak dapat ijazah seperti kita ada jelas gitu kan, tapi kan dia bisa nanti ikutan ujian paket A gitu kan. Dan pengetahuan mereka yang sekolah full tahfiz, insya Allah itu di atas rata-rata dari yang sekolah umum biasa. Kenapa? Seperti saya tadi menjabarkan hanya dari satu ayat aja, falyanzuril insanu ila ta'ami, ternyata pembahasannya bisa biologi, fisika, kimia. Nanti kalau bisa nanti nyambung lagi ke math gitu. Ini mungkin lain kali ya kalau tidak dikejar setoran, saya sebetulnya passion-nya tuh lebih ke sains sih, karena dulunya sains, terus akhirnya ya jadi suka gitu membedah gitu. Mungkin lama-lama kita bisa bedah juga kenapa ada rumus Einstein E sama dengan MC kuadrat itu dari mana di dalam Al-Quran, bisa kita jelaskan gitu. Jadi sebetulnya Bunda jangan takut kalau mau mensekolahkan anak-anaknya di full tahfiz. Itu loh, kalau mereka hafal Al-Quran yang sama tadaburnya ya, insya Allah dia diberikan kecerdasan berpikir yang lebih mantap dibandingkan yang tidak menghafal Al-Quran. Makanya di beberapa universitas negeri terpandang kayak IPB, ITB, UI itu sudah ada jalur khusus, jalur untuk hafiz Quran. Dia sekolah formal SD, SMP, SMA, asal dia hafiz, nanti ada tim pengujinya mungkin kayak kita ujian kayak gini. Ada tim pengujinya itu yang akan menguji. Itu nanti dia juga kan biasanya kalau walaupun dia nggak lulus sekolah formal kan pasti dia ada ijazah paket A, paket B, paket C. Itu nanti otomatis masuk tanpa tes. Maksudnya tes yang kayak UMPTN ya. Mereka cuma dites ujian ininya aja. Hafalan Qur'annya. Kenapa? Karena insya Allah kalau orang yang menghafal Qur'an, sayangnya sekolah hafiz harganya mahal. Tidak juga, Bun. Ada banyak sekolah penghafal Quran yang kebetulan dia hasil dari subsidi silang, tuh ada juga subsidi silang. Jadi kalau yang penghasilannya tinggi dia bisa masuk dengan harga apa gitu, tapi tetap di breakdown. Biasanya kalau yang benar-benar ya sekolah tahfiz itu dicek. Kayak kebetulan nih sekolahnya anak saya, diceknya adalah lucu, ceknya itu adalah dia tidak terlibat dengan riba sama sekali, nggak boleh ada cicilan sama sekali, nggak boleh cicilan bank, nggak boleh ada kartu kredit, kayak gitu. Itu dicek karena tujuannya adalah supaya insya Allah anaknya itu apa ya meminimalisir ini ya harta yang meragukan atau haram gitu kan. Kayak gitu. Terus banyak juga sekolah-sekolah, justru sekarang trennya tuh banyak sekolah tahfiz yang gratis loh. Karena itu tadi mereka takut adalah gini. Mereka takut kalau bayar nanti ternyata harta yang dibuat untuk bayar itu adalah dari harta haram. Orang tuanya mungkin profesinya sebagai apa gitu kan. Namanya orang tua, Bun, itu kan pengen anaknya tuh lebih soleh daripada dia ya. Makanya biar nggak punya uang, misalnya dipunya-punyain supaya bisa sekolah gitu kan. Sekolah di tempat yang bagus, yang agamanya bagus. Nah, itu yang dikhawatirkan.
karena nanti takutnya nggak bisa masuk juga, percuma masuk pesantren tapi nggak hafal-hafal gara-gara hartanya harta yang meragukan gitu. Itu banyak kok Bun. Tapi memang harus tes. Jadi harus karena saingannya banyak. Kayak Askar Kauni sendiri, Askar Kauni tempat saya mengabdi, mengabdi. Itu dia gratis, full gratis. Kalau misalkan dia bagus, bahkan dia lebih diutamakan untuk yang tidak mampu, benar-benar. Kalau dia ini, kalau dia berprestasi, dia nanti lanjutnya langsung ke Mesir, langsung ke Mesir, sanatnya di Mesir. Jadi kalau Askar Kauni itu memang ada. Oke. Bagaimana menyikapi kondisi pola asuh ibu ingin anaknya hidup dengan Islami, cinta Al-Quran, namun pihak ayah biasa saja? Misalkan mencontohkan hubungan dengan non-mahram yang kurang baik. Ini saya sudah pernah ceritakan berkali-kali. Yang terpenting itu dalam satu keluarga, ya, yang terpenting adalah istri yang solehah. Karena istri yang solehah itu yang insya Allah akan membuat anaknya ikut sama ibunya. Mau nggak mau, dia akan lebih ikut ke ibunya. Karena pertama intensitas dengan ibu itu akan lebih banyak dibandingkan ayah. Makanya kalau di dalam Islam itu memang pengasuhan awal itu lebih ke ibu. Makanya di golden age-nya itu lebih baiknya lagi ibunya itu tidak bekerja biar bisa bonding, tapi ibunya harus sudah teredukasi ya, sudah tertarbiyah dengan baik ya. Kalau dia istilahnya kalau istri solehah suaminya bejat ya, anaknya akan ikut si ibu. Karena si anak ini kan lebih dekat sama ibu. Dia akan ngelihat bagaimana si ibunya. Dan doa ibu lebih dikabulkan, lebih yang sampai ke langit itu doanya ibu. Gitu. Sedangkan kalau suami, nah ini dia. Suami udah nih, kalau misalkan si suami itu solih, tapi istrinya nggak solih, misalnya nggak berhijab gitu. Walaupun si suaminya itu sholat jamaah terus gitu kan, sholat jamaah terus, tapi istrinya nggak mau berhijab gitu kan. Nanti pas di akhirat dia nggak bisa masuk surga si suami, karena si istrinya masuk neraka. Dia akan ikut masuk neraka sama istrinya. Tapi kalau si istrinya ini solihah, insya Allah anaknya ikut solehah. Dan dia bisa si ibu sama anak-anaknya ini, si ibu sama anaknya bisa masuk surga udah bareng, nggak sama bapaknya. Gitu, nggak sama bapaknya. Jadi nggak masalah. Yang penting ibunda ini kan, insya Allah itu Al-Quran akan melembutkan hati siapapun. Saya banyak kebetulan ada santri-santri di kelas lain yang istrinya itu ikut hafalan Quran, suaminya tidak mendukung sama sekali dan bahkan lebih cenderung kayak jangan ikut-ikutan kayak gitu. Benar-benar. Tapi dia tetap sabar, tetap gitu kan. Terus anaknya bahkan dia sampai ngumpet-ngumpet ngajarin anaknya untuk menghafal Al-Quran gitu kan, saking ininya. Tapi lama-lama ya ada kekuatan doa juga ya. Suaminya juga jadi berubah juga. Jadi berubah lah, jadi oke. Jadi bisa inilah dapat hidayah gitu. Terus misalkan mencontohkan hubungan dengan non mahram yang kurang baik, ya udah Bun, maksud kita tuh sebagai, nah ini salahnya kita nih kalau perempuan muslimah nontonnya layangan putus. Nah, kalau perempuan muslimah mukmin itu udah kita bacanya Al-Quran aja. Kita jadi ceritanya tuh tentang bayanginnya adalah nanti di surga. Nah, ini dari surga yang penuh kenikmatan apa. Hidup di dunia itu cuman sementara, cuman tempat persinggahan. Hidup kita mungkin wallahu a'lam bishawab, apakah kita sampai usia 80 tahun nggak tahu ya. Padahal nanti kalau misalnya sampai 80 tahun alhamdulillah tuh masih ada usia jatah masih banyak gitu kan, insyaallah. Terus nanti pas waktu kita meninggal itu kan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi seandainya kita hidup sampai 100 tahun pun itu nggak ada seberapanya, cuman 1/10 dari 1 hari di akhirat. Kalau misalkan Bunda kali ini punya suami yang zalim, entah dia seperti di layangan putus atau di apa,
Sudah, biarkan saja. Biarkan saja. Maksudnya, Bunda, aduh, tapi kan aku sedih, sakit hati. Ya sudah, surganya Allah tidak bisa dibandingkan dengan kesakitan ini. Sakitnya cuma sebentar, paling alah. Suami kita hidupnya sampai kapan sih? Gitu kan. Suami kita hidupnya sampai kapan, kita hidupnya sampai kapan? Gitu kan. Nggak lama gitu, nggak lama. Terus nanti kayak waktu itu ada di nanti emangnya kita mau tinggal sama suami itu lagi, suami zalim lagi. Bunda nggak mau nanti tinggal dengan bidadara surga. Jadi ya udah pikirannya tuh jangka panjang aja. Bayangkan bagaimana Asiyah itu punya suami Fir'aun. Fir'aun itu udah zalim, kafir, udah jelas dia selirnya banyak, ribuan. Kira-kira, tapi si Asiyah tetap menjaga kesetiaannya, dia tetap menjaga kehormatannya, dia tetap menjaga keimanannya. Sampai walaupun akhirnya Asiyah ini meninggal di tangannya si Fir'aun. Apa ganjaran buat Asiyah di akhirat? Asiyah adalah salah satu yang perempuan yang akan dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ganjarannya seperti itu. Jadi di dunia itu bagi orang mukmin sedih, bahagia itu sama aja. Sedih dan bahagia itu sama aja. Nggak masalah gitu kan. Toh tujuannya adalah akhirat untuk menambah catatan amal baik kita. Gitu kan. Kita dikasih kesedihan, bagaimana kita cara menyikapi kesedihan. Apakah dengan kesedihan itu kita membuat kita semakin dekat sama Allah, jadinya penambah catatan amal kebaikan kita? Ataukah dengan kesedihan itu kita buat kita malah jadi marah sama Allah, akhirnya kan akan menambah catatan amal keburukan kita. Poin kita bisa masuk neraka. Gitu. Jadi intinya itu aja sih. Intinya semua yang sudah ada di kita ini sudah ditakdirkan. Takdir yang ada sekarang ini sudah ditulis bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Langit dan bumi diciptakan kan kita manusia belum diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan aja, takdir kita sudah ada. Kita ditakdirkan dengan punya anak atau tidak punya anak. Punya suami yang soleh, baik, cakep, tajir, atau yang suami yang error banget, itu sudah ditakdirkan. Dan Allah tahu kapasitas kita. Kapasitas kita, kemampuan kita menghandle stres dan masalah itu tahu. Makanya ujian orang tuh berbeda-beda. Nah, kalau sudah ditentukan seperti itu, lalu apa peran kita? Kita cuma doa sama ikhtiar aja. Doa dan ikhtiar yang baik, karena doa dan ikhtiar kita itu yang insya Allah akan menyelamatkan kita, supaya kita nanti bisa masuk surga. Supaya nanti kita tidak masuk neraka. Banyak di luar sana, ya perempuan-perempuan yang mungkin tadinya solehah berhijab, terus tiba-tiba diberikan masalah rumah tangga, suami, fitnah suami, apa yang terjadi? Terus akhirnya dia marah sama Allah, dia lepas hijabnya, na'udzubillah min dzalik, apa yang terjadi? Terus dia berpikir, oh emang aku nggak cantik apa? Kok bisa loh dapetin laki-laki yang baik gitu? Akhirnya apa? Udah dia di dunia itu sengsara, di neraka lebih sengsara lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Udahlah, nikmati aja hidup. Hidup kita nggak akan lama, Bu. Kita istilahnya cuma menghitung hari untuk kematian saja. Jadi nikmati saja hidup. Jadi, Bunda, aduh aku nggak kuat lagi memikul beban hidup aku. Ngapain dipikul? Allah nggak suruh kita memikul beban kita. Beban hidup tuh nggak usah dipikul. Jalanin aja. Kalau nggak kuat, ya emang karena nggak usah dipikul. Jadi jalanin aja dengan keikhlasan bahwa insya Allah ini memang terbaik dari Allah. Ingat, jadi Allah tuh nggak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan setiap ujian itu pasti ada endingnya. Sama seperti Bunda waktu dulu ujian Eptanas SD, endingnya apa? Endingnya lulus SD. Lulus SD, masuk SMP. Begitupun SMP, lulus masuk SMA. Itu nggak mungkin ujian selamanya. Pasti ada endingnya. Dan endingnya itu ada sedikit kebahagiaan
bahagia dan sedih itu adalah ya udah itu bagian dari hidup. Kalau habis bahagia ya sedih, siap-siap aja. Oh itu kan bagian dari hidup. Gitu. Jadi semangat ya. Semangat. Siapa saja bunda-bunda yang sekarang sedang dirundung masalah, itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan. Insya Allah Allah akan kuatkan bunda. Insya Allah Allah akan segera keluarkan dari masalah itu. Yang penting tetap aja la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Yang lain tidak perlu. Ya. Pokoknya kalau Allah sudah ada di dekat bunda, bunda minta apa aja tuh insya Allah dikabulkan. Asal itu untuk kebaikan bunda itu akan dikabulkan. Ya. Kalau misalkan adabnya memang perempuan solehah untuk masalah-masalah yang tidak terlalu krusial, tidak untuk ya pokoknya tentang tauhid gitu kan, perempuan itu tidak boleh minta cerai, gitu kan. Tidak boleh minta cerai aslinya, karena kan nanti aturannya kalau minta cerai itu jadinya hulu ya, terus nanti kita harus mengembalikan mahar dan lain-lain gitu, karena ya udah gitu kan, karena Allah sudah mempersiapkan kebahagiaan yang tiada tara nanti di surga untuk perempuan solehah yang sabar. Kalau misalkan terus lagi lucu lagi, misalkan kodarullahnya nauzubillah min zalik, suami-suami bunda itu seperti di layangan putus itu, nggak perlulah bunda mencari tahu, melacak sana sini gitu kan. Karena nanti di akhirat itu kalau misalkan seperti itu nanti suami-suami bunda tuh bisa bisa nanti jalannya miring. Kan itu ada hadisnya, jalannya miring. Nanti akan kelihatan dan itu akan dipermalukan oleh seluruh jagat yang sedang antri di padang mahsyar. Gitu. Kita sebagai perempuan solehah, selama kita dizolimi sama suami kita, selama itu pula kita ditambahkan catatan amal kebaikan sebagai buah kesabaran kita. Tetap menjadi solehah, tetap beriman kepada Allah, tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan dari larangan Allah, walaupun sakit sesakit-sakitnya. Oke, semangat ya bunda. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Ustazah. Makasih Ustazah.